Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Maulidia dari kelas PM 2024B dengan 3 digit NIM terakhir 160. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rotasi, tepatnya di teorema 6.3 pada geometri transformasi. Oke, di teorema 6.3 ini berbunyi jika rotasi suatu titik yang berpusat di titik P sebesar alfa dan rotasi suatu titik yang berpusat di titik P dengan besar rotasinya beta, suatu rotasi, maka untuk setiap titik A elemen R2 berlaku rotasi berpusat di titik P sebesar beta dikali dengan rotasi berpusat di titik P sebesar alfa, rotasi dari A itu sama dengan rotasi berpusat titik P sebesar alfa dikali rotasi berpusat titik P sebesar beta. Artinya rotasi itu berlaku kebalikan. Jadi misal titik A ini dirotasi sebanyak beta, kemudian dirotasikan lagi sebanyak alfa. Sama aja seperti dibalik, rotasi sebanyak alfa dikali rotasi sebanyak beta, seperti itu. Nah, misal rotasi dari titik A berpusat pada titik B sebesar alfa itu A aksen, menghasilkan bayangan A aksen, dan rotasi dari titik A aksen berpusat pada B sebesar beta itu A double aksen, dan titik A dirotasikan sebesar beta itu menghasilkan bayangan A triple aksen, dan rotasi dari titik A berpusat pada B sebesar alfa itu bayangannya A triple aksen. Jadi langkah pertama itu rotasi titik A sebesar alfa ini bayangannya A aksen, maka sudut ini A aksen. Nah, ini kan titik awalnya A, terus dirotasikan menjadi A aksen sebesar alfa, ini alfa. Maka sudutnya itu A PA aksen ini sebesar alfa, dan PA itu pasti sama dengan PA aksen karena rotasi merupakan isometri ya. Kemudian langkah keduanya, rotasi dari A aksen ini menghasilkan A double aksen, maka sudut dari A aksen P A double aksen itu sama dengan beta. Sama PA aksen dan sama dengan P A double aksen. Dari definisi rotasi ya. Terus langkah yang ketiga, rotasi dari titik A ini menghasilkan bayangan A double aksen dengan sudut AP A double aksen itu sama dengan A aksen P A itu sama dengan alfa plus beta, dan P A sama dengan P A double aksen ini. Terus kenapa kok bisa alfa dan beta? Karena dari langkah pertama ini kan A ke A aksen ini sudutnya sebesar alfa dan beta. Itu dari langkah 1 dan 2 ini. Kemudian langkah yang keempat ini, titik A dirotasikan menjadi A aksen dengan sudutnya itu sebesar beta, dan PA sama dengan PA triple aksen. Langkah yang kelima, A triple aksen ini dirotasikan sebesar alfa, itu jadinya tetap A triple aksen, maka sudut dari A triple aksen P A triple aksen itu A. Kemudian langkah yang keenam itu kan dari titik A ke A triple aksen, maka sudutnya itu alfa dan beta.
maka dia PA ini sama dengan PA aksen karena dia dari langkah 4 dan 5. Kemudian yang 7 ini titik A dirotasikan sebanyak beta, kemudian dirotasikan lagi sebanyak alfa, itu sama dengan dirotasikan sebanyak alfa dan dirotasikan sebanyak beta juga dari langkah 3 dan 6. Karena di langkah 3 ini kan sudutnya sebesar alfa plus beta, di langkah 6 beta plus alfa. Karena penjumlahan dalam matematika itu berlaku komutatif, jadinya bisa dibalik, bisa kebalikannya. Maka teorema 6.3 ini terbukti. Jadi titik A dirotasikan sebanyak beta, terus dirotasikan lagi sebanyak alfa, itu akan menghasilkan titik A dirotasikan sebanyak beta, ditambah lagi dirotasikan sebanyak alfa, seperti itu. Jadi berlaku kebalikannya. Terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.